Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nah, Kak. sebelumnya aku perkenalan diri dulu ya, Kak. Nama aku Muhammad Fadil Iya, Kak. Oktavianto, biasa dipanggil Fadil. Aku dari Universitas Indonesia nih, Kak. Aku pengen maparin nih, Kak, Ya. terkait pentingnya Hmm. koridor jalur penyeberangan hewan dalam pembangunan jalan. Sebelumnya, aku mau nanya dulu nih, Kak. Namanya siapa sih, Kak? Nama saya Muhammad Suha, Kak. Muhammad Suha. Oh, Muhammad Suha. Berarti aku panggil Kakak Suha aja ya, Kak Suha ya. Iya, panggil aku Oke. Suha aja. Sekarang Kakak lagi sekolah atau gimana nih, Kak? Iya, Kak. Lagi sekolah di perguruan tinggi di Jogja, Kak. Oh, kalau aku boleh tebak di mana tuh, Kak? Di UGM bukan, Kak? Di ini, Kak, UII. UII. Oh, UI Yogyakarta. Jurusan apa tuh, Iya, Kak? di UI. Ini teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Berarti kakaknya pasti udah Ya, paham banget nih, Kak, kalau aku jelasin kayak beginian nih. Nah, jelas. Makanan sehari-hari, Kak. Beginian oh mah. siap. Nah, jadi aku langsung lanjut aja ya, Kak, ke opening dulu nih ya, Kak. Jadi, aku mau presentasi nih, Kak, terkait topik kita nih, Kak. Hmm. Ini topiknya itu pentingnya koridor, jalur penyeberangan hewan dalam Hmm. pembangunan jalan nih, Kak. Nah, Iya. outline presentasi aku ini ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, sama penutup. Nah, Ya, sebelumnya, oke. sebelum kita masuk nih Kak ke pendahuluan, Kakak, kira-kira Kakak tahu nggak apa sih itu koridor, koridor itu Kak? Atau jalur penyeberangan hewan itu Kakak tahu nggak apa tuh? Koridor Bentuknya kayak gimana itu atau kayak gimana? jalan ya kan, jalan buat jalan hewan ya. Kalau misalnya ada jalan tol atau jalan yang mobil itu, nah biasanya untuk menghindari kecelakaan biasanya ada koridor buat hewan gitu ya, kayak buat tempat nyebrang dia lah kalau tidak salah. Belum nih Kak, Kakak tahu nggak sih bentuk-bentuk koridor itu apa? Tadi kan Kakak sempat mention tuh kayak koridor tuh kayak jalur penyeberangan gitu-gitu kan. Nah, bentuknya itu apa sih Kak? Koridor tuh jenis-jenisnya gitu. Coba Kak, Kakak tahu nggak? Ini sih Kak, kayak underpass, underpass kayak terowongan gitu Kak, itu buat hewan-hewan gitu. Terus saya juga pernah lihat yang kayak terowongan juga, tapi lebih Nah, kecil juga Kak, buat hewan-hewan oh, yang kecil juga, itu juga ada kayak ular gitu-gitu, ada juga Kak. nah iya betul tuh Kak. Nah, jadi aku lanjut ya Kak. Mm-mm. Lanjut aja. Nah, jadi ada beberapa nih Kak jenis-jenis koridor. Tadi aku bener tuh yang ada underpass gitu-gitu itu bener Kak. Jadi ada Hmm, ini ada aku jelasin beberapa ya. aja ya Kak. Jadi ada yang pertama tuh ada terowongan. Nah, terowongan itu biasanya tuh ini Kak. Jadi tuh di bawah jalan itu dibentuk terowongan biasanya untuk Hmm. hewan-hewan besar gitu Kak seperti gajah dan beruang gitu-gitu kan. Nah, lalu ada juga Dinosaurus jembatan. ada Kak? Wah, dinosaurus kan udah punah Kak. Masa Oh, masa bisa? iya. Nah, terus habis itu ini Kak, ada juga jembatan. Kalau jembatan itu biasanya di atas Hmm. jalan gitu Kak, di atas jalan tol gitu kan Oh, ada jembatan. ya. Nah, terus ada juga tuh Kak, kayaknya ini Kakak baru pernah lihat deh. Nah, ini tuh udah kayak tali penyeberangan gitu Kak. Yang di gambar itu kan ada kayak tali-tali gitu kan sama monyet gitu kan Kak. Hmm. Nah, biasanya tuh kalau misalkan di hutan-hutan Kalimantan gitu Kak. Nah, jadi tuh monyet tuh kalau mau nyebrang gitu Kak, ini kan misalkan hutan nih Kak. Terus ada sungai nih Kak. Ya. Nah, Hmm. biasanya dibikin tuh Kak kayak tali-tali gitu supaya monyet ini bisa nyebrang Kak Hmm. dari hutan sebelah Ya biar ke bisa hutan itu sampingnya. ya, lompat-lompat pegangan lewat tali itu ya. Iya, betul Kak. Jadi supaya mereka misalkan di sini makanannya sedikit, makanya mereka pindah ke yang hutan sebelah gitu Kak buat nyari makanan gitu Kak. Emang emang rumput tetangga emang lebih hijau ya Mas ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, Ya Kak. kira-kira menurut Kakak penting nggak sih Kak adanya koridor hewan ini Kak? Ya tentu penting ya Kak ya. Terutama ini kan juga eh, memiliki dampak yang banyak, Nah, apalagi ke hewan terutama di mana tujuan dibangunnya koridor kan untuk meningkatkan keselamatan hewan saat penyeberangan jalan karena habitatnya dibuat sebagai infrastruktur manusia. Maka manusia itu sendiri juga harus bertanggung jawab lah untuk menjaga hmm, habitat hewan-hewan itu sendiri. nah iya betul banget tuh Kak. Nah, selain itu aku bakal jelasin nih Kak, pentingnya koridor hewan nih apa aja sih Kak? Nah, selain itu tadi ya Kak, jadi aku pengen nambahin aja nih Kak. Nah,
dengan adanya koridor hewan ini bakal mengurangi gitu Kak angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan hewan. Jadi kan dengan adanya si koridor ini kan si hewan-hewan Hmm, ini nggak bakal turun ke jalan gitu Kak buat mereka misalkan mereka mau ya, nyebrang gitu kan nggak akan langsung turun ke jalan gitu Kak. Nah selain benar-benar. itu juga dengan adanya koridor hewan ini juga melindungi keanekaragaman hayati Kak. Nah dengan Ya, adanya koridor ini Kak, jadi kan antara hutan yang awalnya terpecah itu kan Kak, dengan adanya koridor ini kan hmm, mereka jadi kayak bisa bersatu kan Kak. Jadi ya, dengan adanya itu nggak bakal terjadinya kayak fragmentasi habitat gitu Kak. Yang mereka ya, kalau ya, adanya ya. fragmentasi itu kan bisa menyebabkan mereka tuh inbreeding gitu kan Kak. Oh iya Kawin iya iya, saudara, perkawinan saudara gitu Kak, yang bisa menyebabkan ya, si satuannya ini eh, apa ya keturunannya tuh semakin buruk gitu loh Kak. Nah, selain itu juga oke. menjaga ekosistem juga Kak dengan adanya koridor ini Kak. Hmm. Nah, sebelum nyampe ke sesi terakhir nih Kak, aku ada pertanyaan terakhir dulu nih Kak buat Kakak. Hmm. Kira-kira menurut Kakak nih, apa sih dengan pengimplementasian pengembangan koridor ini dapat memberikan dampak apa sih terhadap satwa liar dan manusia itu sendiri Kak? Kalau untuk hewan, mereka jadi lebih aman ketika menyeberang jalan. Terus untuk manusianya sendiri tidak terganggu ketika melewati habitat itu, seperti yang pada awal-awal juga hewan-hewan juga tidak mengalami eh, fragmentasi habitat, terus juga tidak mengalami inbreeding karena menikahi keluarganya sendiri. Ya, Nah, itu sih iya Kak. betul banget tuh Kak. Kayaknya kayaknya kakak tadi bener-bener dengerin apa yang tadi aku kasih tahu deh Kak. Kayak bener-bener dirangkum gitu Kak. Nah, aku tambahin aja sedikit ya Kak. Ya. Nah, jadi Nah, selain itu nih Kak, ini juga bisa nih Kak memberikan dampak ekonomi gitu Kak terhadap manusia juga. Apalagi kan untuk satwa liar kan dengan adanya si koridor ini kan mereka tercegah dari adanya fragmentasi habitat yang menyebabkan tadi inbreeding. Bener tuh Kak. Yang ya ya, intinya dengan itu kita kita mendukung ekosistem dan satwa liar itu sendiri Kak supaya mereka tetap nah, terjaga. Nah, untuk manusia nih ya, Kak, dari segi ekonomi Kak, apalagi kan dengan adanya walaupun dengan pembangunan si koridornya mungkin agak mahal ya Kak, tapi ini sebenarnya investasi jangka panjang juga Kak. Kan dengan adanya koridor ini nih Kak, hewan-hewan ini nggak bakal turun ke jalan hmm, kan Kak. Jadi untuk mencegah adanya kecelakaan nih Kak, apalagi kan kalau kecelakaan kan berarti kan apa ya Kak, kalau kecelakaan jiwa gitu kan, apalagi kecelakaan kendaraan gitu kan, itu kan perlu biaya yang sangat besar juga kan Kak, untuk perbaikannya gitu kan Kak. Jadi oh secara tidak ya langsung benar, kan dampak ekonomi ya, juga Kak si koridor hewan ini Kak. Nah, jadi aku bakal simpulin nih Kak presentasi dan interview aku hari ini ya Kak. Nah, jadi untuk ya, kesimpulannya Kak, koridor penyeberangan hewan ini mengurangi insiden terjadinya tabrakan antara kendaraan dan hewan nih Kak. Selain itu, koridor hmm, hewan ini juga melindungi populasi hewan liar Kak. Dengan melindungi populasi hewan liar oh ini, ya, kita juga ikut turut serta menjaga ekosistem Kak. Lalu kita juga oke, mencegah terjadinya fragmentasi habitat yang tadi aku jelasin ya kayak pemecahan-pemecahan itu tadi, serta hmm, mencegah terjadinya konflik manusia dan hewan. Nah, oke, nah, oke sebagai penutup, berarti terima kasih ya Kak Suha udah datang di interview aku kali ini. ya, Semoga kakak makasih sehat dan sama-sama. sukses terus ya.